Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas mengenai hukum maulid. Berhubung kita sekarang berada di Rabiul Awal, yang mana banyak sekali kawan-kawan kita, teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang Indonesia pada umumnya, dan orang-orang di belahan dunia manapun pada umumnya membaca maulid. Diantaranya ada yang membaca Al-Barzanji, ada yang membaca Ad-Dibai, dan ada yang membaca Jamdut Duror, dan lain-lain, yang mana di dalamnya berisi mengenai tentang Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan mengenai hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari MUI, yang mana sumbernya mui.org.id. Nanti akan saya berikan linknya di deskripsi. Pertanyaannya, apakah hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab oleh MUI, hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah boleh dan tidak termasuk bid'ah dolalah atau bid'ah yang mengada-ngada yang buruk, tetapi bid'ah hasanah, sesuatu yang baik, karena tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jika diteliti malah terdapat dalil-dalil yang membolehkannya. Penjelasannya, apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya, namun perbuatan itu memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan bid'ah dolalah adalah perbuatan baru dalam agama yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kebolehan memperingati Maulid Nabi memiliki argumentasi syar'i yang kuat, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan kelahiran dan penerimaan wahyunya dengan cara berpuasa setiap hari kelahirannya, yaitu setiap hari Senin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa untuk mensyukuri kelahiran dan awal penerimaan wahyunya. Diriwayatkan dari Abi Qatadah Al-Ansari, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an saumil itsnaini faqal fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kita juga dianjurkan untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia atau karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis itu menerangkan bahwa pada setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya di neraka dibandingkan dengan hari-hari lainnya.
Hal itu dikarenakan bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia sangat gembira menyambut kelahirannya, sampai-sampai dia merasa perlu membebaskan atau memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Jika Abu Lahab yang non-muslim dan Al-Quran jelas mencelanya, diringankan siksanya lantaran ungkapan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan orang yang beragama Islam yang gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Juga realita di dunia Islam dapat menjadi pertimbangan untuk jawaban kepada mereka yang melarang maulid Nabi SAW. Ternyata fenomena tradisi maulid Nabi SAW itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi merata di hampir semua belahan dunia Islam. Kalangan awam di antara mereka barangkali tidak tahu asal-usul kegiatan ini, tetapi mereka yang sedikit mengerti hukum agama berargumen bahwa perkara ini tidak termasuk bid'ah yang sesat karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah atau ritual peribadatan dalam syariah. Buktinya bentuk isi acara bisa bervariasi tanpa ada aturan yang baku. Semangatnya justru pada momentum untuk menyatukan semangat dan gairah keislaman. Mereka yang melarang peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sulit membedakan antara ibadah dengan syiar Islam. Ibadah adalah sesuatu yang baku atau tauqifi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi syiar adalah sesuatu yang ijtihadi, kreasi umat Islam dan situasional serta mubah. Perlu dipahami, sesuatu yang mubah tidak semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam As-Suyuti mengatakan dalam menanggapi hukum perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal jawabu indi anna asla amalil maulidi alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbari al-waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yamuddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifunahu min ghairi ziyadatin ala dhalik minal bid'i al-hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dhimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi asy-syarif. Menurut saya, asal perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu manusia berkumpul membaca Al-Qur'an dan kisah-kisah teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kelahirannya sampai perjalanan hidupnya. Kemudian dihidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu tergolong bid'ah hasanah, sesuatu yang baik. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi SAW, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dapat dirujuk pada Al-Hawi lil Fatawa juz 1 halaman 222. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, bid'ah yang baik itu sunnah dilakukan. Begitu juga memperingati hari Maulid Rasulullah SAW. Pendapat Abu Syamah, guru Imam Nawawi, termasuk hal baru yang baik dilakukan pada zaman ini adalah yang dilakukan tiap tahun bertepatan pada hari kelahiran Rasulullah SAW, dengan memberikan sedekah dan kebaikan, menunjukkan rasa gembira dan bahagia. Sesungguhnya itu semua berikut menyantuni fakir miskin adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW dan penghormatan kepada beliau. Begitu juga merupakan bentuk syukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh alam semesta. Untuk menjaga agar perayaan Maulid Nabi SAW tidak melenceng dari aturan agama yang benar, sebaiknya perlu diikuti etika-etika berikut. Nah, ini adalah merupakan saran-saran dari MUI, mengisi dengan bacaan-bacaan sholawat kepada Rasulullah, berzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kebaikan dan keutamaan beliau. Selanjutnya memberi sedekah kepada yang membutuhkan atau fakir miskin, meningkatkan silaturahim, menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan merasakan senantiasa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Mengadakan pengajian atau majelis taklim yang berisi anjuran untuk kebaikan dan mensuri tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam As-Suyuti tercatat sebagai raja pertama yang memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perayaan yang meriah luar biasa adalah Raja Al-Mudhaffar Abu Sa'id Kukburi Ibnu Zainuddin Ali bin Baktakin. Kalau nggak salah ini adalah raja di masa Fatimiyah, Khilafah Fatimiyah. Selanjutnya, tidak kurang dari 300.000 dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan Maulid. Intinya menghimpun semangat juang dengan membaca syair dan karya sastra yang menceritakan kisah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling terkenal adalah karya Syekh Al-Barzanji yang menampilkan riwayat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk nasar atau prosa, dan ada yang bentuk nadham atau puisi. Saking populernya sehingga karya seni Al-Barzanji ini hingga sekarang masih sering kita dengar dibacakan dalam seremoni peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itu ada tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di banyak negeri Islam. Inti acaranya sebenarnya lebih kepada pembacaan sajak dan syair peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan semangat juang dan persatuan umat Islam dalam menghadapi gempuran musuh. Lalu bentuk acaranya semakin berkembang dan bervariasi. Di Indonesia, terutama di pesantren, para kiai dulunya hanya membaca syair dan sajak-sajak itu tanpa diisi dengan ceramah. Namun kemudian ada muncul ide untuk memanfaatkan momentum tradisi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melekat di masyarakat ini sebagai media dakwah dan pengajaran Islam. Akhirnya ceramah Maulid menjadi salah satu inti acara yang harus ada. Demikian juga atraksi murid pesantren. Bahkan sebagian organisasi Islam telah mencoba memanfaatkan momentum itu tidak terbatas seremoni dan haflah belaka, tetapi juga untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti bakti sosial, santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, pameran produk halal, pentas seni, dan kegiatan lain yang lebih menyentuh persoalan masyarakat. Itu adalah keterangan dari hukum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik umat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita nanti dikumpulkan bersama beliau, insya Allah. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan memberikan link yang bisa dirujuk dari pernyataan MUI mengenai Maulid Nabi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.